2 bulan ke belakang ada orang kesini, terus apa ya, katanya berhasil. Dari situ yang ada bambu kuningnya, saya juga mau dikasih motor. Ya di itu apa namanya, kue tangsinya juga di harga 10 juta. Saya nggak mau, ditolak itu. Katanya apa berhasil lah, gitu aja bilang sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini saya akan mendatangi salah seorang panadi yang beliau tinggal di tengah-tengah hutan. Dan rumah beliau itu sangat berdekatan sekali dengan lokasi tempat pesugihan. Dan kami tidak sendiri, kami bersama rekan-rekan di belakang ya teman-teman. Kami akan menuju lokasi di mana rumah panadi tersebut. Untuk itu, ikuti perjalanan kami menuju rumah beliau. Kerjanya apa-apa kan, ya namanya makhluk itu kan ya lain-lain lah gitu, yang aneh-aneh gitu kan. Nah, minta sesajanya ngomongnya ke siapa? Ternyata tahu. Saya tahu. Apa aja? Ya apa, sate mentah 5 itu. Sate ayam, kambing? Bukan kambing. Sate kambing. Iya. Topinya agak Rujak. diatasin topinya. Rujak roti yang itu, yang gembos-gembos itu pakai gula merah. Satenya berapa tusuk? 5. 5 tusuk mentah. Iya, iya. Terus Kelapa hijau, kelapa hijau. yang muda. Rujak roti yang gambos itu pakai gula merah. Rujak-rujakan. Terus itu asem, sama itu tuh yang putih-putih tapi enak, apa itu yang seperti bubur pacar tuh. Sari koyang meren gitu. Kawung dapat gerbus tapi dikasih gula, daun kawung. Kolobot. Sama itu bakonya yang itu yang Tampang. seperti apa, goreng oncom hitam. Kolobot. Itu syaratnya. Berarti berapa Ya bari macam gudang merah. Oke teman-teman, kami sudah berjalan dari sana dan kami kebetulan tidak membawa kendaraan ya, karena medannya sangat begitu licin. Mungkin semalaman habis hujan ya, jadi kami terpaksa simpan kendaraan di warung perkampungan ya. Kami akan menuju salah seorang rumah panadi yang berada di tengah hutan, dan dikabarkan beliau juga sangat berdekatan sekali dengan tempat pesugihan. Tidak lupa juga kami ucapkan buat teman-teman, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe video kami. Semoga tontonan ini menjadi salah satu hiburan buat teman-teman, dan kami juga mengedukasikan, bukan untuk meniru atau melakukan ritual. Kami hanya edukasi ya, sekali lagi kami hanya edukasi. Kita lanjut perjalanan untuk menuju rumah beliau. Bisa teman-teman lihat ini jalannya, aksesnya seperti ini. Udah dekat ya rumahnya di sana. Sebentar lagi kita nyampe. Saya tahu. Bener tuh. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali bersama Pak Nadi ya, yang dimana ini berada di Kabupaten Sumedang ya Pak ya. Iya. Dan Pak Nadi ini merupakan satu-satunya orang yang sangat begitu pemberani sekali, tinggal di tengah hutan jauh sekali dari pemukiman warga. Dan Pak Nadi juga rumahnya ini dekat sekali dengan sarang siluman ular teman-teman. Dan mungkin di video pada kali ini Pak Nadi ada sedikit cerita yang sangat begitu menarik sekali. Tentunya saya dan penonton pasti bakal penasaran apa sih yang nanti akan diceritakan oleh Pak Nadi. Karena katanya, kata Pak Nadi, ini ceritanya membuat sangat begitu penasaran tentunya buat kami dan penonton juga ya Pak Nadi. Iya, iya. Dan mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya pengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Nadi, gimana kabarnya? Kemarin kan ada orang berdua ya ingin kaya lah gitu. Gimana kabarnya Pak Nadi? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada tamu berdua, tahu dari mana saya juga nggak tahu. Terus ingin sugih, katanya ada, iya di situnya ada foto saya. Terus Pak Nadi tolong, katanya Pak Nadi katanya tahu yang berarti tempat pesugihan di mana. Saya sih nggak tahu, nggak mungkin ini kan ada foto Pak Nadi. Tolonglah Pak Nadi di itu
jelaskan di mana tempatnya. Terus saya diantar sama itu tuh, ada rumah kosong di belakang rumah kosong. Ada itu bambu kuning itu namanya. Sekalian dia bawa apa aja lah gitu. Ya ingin kaya. Itu tahu ya berdua lah orangnya. Tapi nggak lama ketakutan. Terus dia pulang ada ular gede banget itu. Ya segede itulah, gede gede pupu, segede bitis gitu. Tapi ada mahkotanya besar sekali, masuk ke rumah kosong. Jadi gini, mungkin Pak Nadi ceritanya kecepatan, Pak. Mungkin yang nonton juga takutnya nggak nanggap. Iya. Jadi awal kemarin ada yang datang ke sini, Iya. ingin pesugihan. Iya. 2 orang itu. 2 orang. Cuman mereka nggak sampai nginep. Enggak. Katanya mau nginep tapi nggak jadi. Ketakutan. Nah, dia pulang lagi. Pulangnya kalau nggak salah setengah 12. Setengah 12. Setengah 12 malam. Tadinya ragu-ragu udah itu. Kemarin kan hujan apa? Ya rada gede enggak. Rincik-rincik gitu. Itu hari apa kesininya, Pak? Kemarin waktu kalau nggak salah malam Selasa kalau nggak salah. Oh, malam Selasa kemarin. Kemarin malam Selasa. Iya, hari ya. Hari ini kan hari Kamis ya. Berarti kemarin mah baru dua malam sekarang. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Sekarang Kamis baru malam Jumat sekarang. Berarti kan 2 hari baru 2 hari. Iya, baru 3 hari lah, 3 hari. Oh, Nadi ceritanya sangat begitu tetap poin banget ya teman-teman, sangat begitu buru-buru. Semangat untuk menceritakan cerita ini. Jadi tadi yang dibilang sama Pak Nadi katanya waktu kemarin malam Selasa ada orang dari suatu daerah yang datang ke sini. Jauh katanya dari jauh. Dan beliau punya fotonya Bapak. Iya. Itu katanya fotonya didapatnya dari mana, Pak? Ya kurang tahu. Dan beliau tahu alamat ini dari siapa? Ya kurang tahu saya juga nih. Saya belum kenal tapi saya udah ini fotonya juga dapat tanya-tanya sama orang lain gitu. Dari perapatan situ. Katanya ada yang nganter ke sini. Hujan-hujan ada yang nganter. Katanya orang sini. Iya, orang sini. Kesini mau ngapain katanya orang tersebut? Ya gitu bilangnya, ingin kaya gitu. Pengen kaya. Iya. Emang udah ada yang kebukti gitu selama bertapa di sini terus kaya? Ya kurang tahu ya, banyak yang itu yang bicara mau ingin kaya gitu. Tapi beliau lain-lain lah gitu orangnya. Nah, Bapak, saya kok malah berpikirnya kayak gini. Jadi kan setiap orang yang datang ke sini punya foto Pak Nadi. Iya. Kan berarti jangan-jangan Pak Nadi kan udah terkenal nih. Ya kurang tahu juga ya. Jangan-jangan Pak Nadi kuncen yang yang menyamar gitu takutnya. Enggak. Kuncen saya nggak mau itu sebut kuncen. Kalau suan kan cuman kadang-kadang ya itu juga ngajak ayo katanya saya temenin. Enggak mau, saya sih nggak mau, cuma nuduh aja udah jauh kasihan kan dari jauh gitu. Terus ya biasanya di sini kan gitu. Kirain mungkin Pak Nadi diam-diam di belakang kita menjadi kuncen gitu, menyamar seolah-olah takutnya kayak gitu. Soalnya kan udah terkenal banget ini Pak Nadi datang ke sini pengen kaya raya gitu. Enggak, biasa-biasa saja. Berarti orang biasa. Orang biasa. Bukan kuncen. Dan mungkin penonton banyak yang belum tahu juga cerita tadi ya. Tempat itu. Iya. Mungkin boleh diceritakan ulang Pak, sebetulnya di sana itu lokasi apa sih? Biasa dia cuman bambu kuning. Bambu kuning. Oh iya, bambunya kuning gitu. Satu dapur itu. Oh cuman bambu aja, nggak ada batu besar gitu? Enggak, ya kurang tahu. Apa itu kan di bawahnya kan dalam. Dalam sekali itu. Di bawahnya jurang. Jurang. Tapi saya tahu Pak Nadi selama tinggal di sini pernah melihat nggak suatu istana? Banyak yang aneh-aneh. Banyak. Ya bukan saya aja, istri juga itu. Ya orang lain, orang sininya juga ketakutan. Takut, banyak yang tahu. Itu yang aneh-aneh itu apa aja boleh disebutkan, Pak? Ya ada yang numpak kuda kepalanya nggak ada. Ada itu meri itu entog, banyak anaknya. Terus ada ya ular sih nggak aneh lah gitu. Banyak yang rambutnya panjang tapi mukanya nggak kelihatan. Terus ada yang besar kepalanya, itunya badannya kecil, kakinya kecil-kecil. Kepalanya besar, kakinya kecil.
Oh, curi kolot berarti ya? Iya, ya pastilah gitu. Tapi serem itu, menyeramkan itu. Paling serem, paling takut itu. Sering gitu menampakkan sama Panadi? Ya sering sih enggak, kadang-kadang lah gitu. Misalnya saya nggak mau, kadang-kadang habis ginian malamnya nggak bisa tidur, banyak yang aneh-aneh. Ya mungkin topik yang kita bahas saja ya Pak ya, tentang tadi tempat apa itu di Orang yang datang. Yang mau orang yang banyak yang datang ke tempat situ. Iya. Itu pernah terlihat nggak sama Panadi di lokasi tersebut berbentuk apa sih namanya? Keraton enggak, saya kan cuma nunjuk aja di sini tempatnya. Saya kan pulang ke sini. Jadi anehnya kalau orangnya udah pulang, jadi semalamnya banyak yang datang sama saya. Jadi anehnya. Jadi kali ini barangkali jangan ditunjukin ke sini. Barangkali gitu. Jadi seolah melarang. Ya, tapi kan ya model saya kan ya seperti gini kan, kasihan dapat jauh-jauh dari sini, kok nggak mau yang di itunya. Dan kalau kita juga kan nggak nyantumin alamat Pak, jadi iya. Kan maksudnya gini Pak, itu kan tadi kata Bapak sehabis orang yang ingin pesugihan tersebut pulang ada ular, itu ceritanya gimana Pak? Ular sih itu sih udah orangnya udah pulang, jadi pagi-pagi. Malahan pagi tadi lah. Kemarin kan orangnya pulang. Ya pagi juga lah. Kalau nggak salah 1:30 udah ngobrol di sini lama. Terus pagi-pagi itu yang itu deh disangka itu anak kambing dari itu suaranya tarik. Udah ke sana, gitu masuk ke rumah kosong. Sebesar gimana? Wah gede, besar banget. Sebesar pupu. Pupu itu apa? Iya paha. Malahan kalau paha kecil itu besar. Panjang enggak, pendek enggak. Sebesar ponceng kayak yang di belakang Panadi mungkin. Enggak lah itu pisang. Itu pisang. Masuk ke rumah kosong. Iya, masuk di rumah kosong. Ada mahkotanya. Ada. Tapi ada mahkotanya gitu. Itu ratunya atau siapa sebetulnya? Ya kurang tahu juga. Ya dari situ, dari belakang itu, dari belakang Nganari itu kan dari samping. Dari samping. Nah Pak, ini kan bisa dibilang masih baru ya orang yang pengen pesugihan, berarti dia kan bawa sesajen. Pasti, udah bisa nanya kan baru. Berarti nanti kalau misalkan boleh nanti kita lihat ke sana. Iya, ayo. Gitu ya. Iya. Nah mungkin teman-teman juga yang lihat video ini, jadi kita jangan bukan berarti kita nyontoin ya. Kita pengen kok ada orang-orang zaman sekarang gitu masih ngejar harta-harta yang gaib seperti ini gitu. Padahal kan kata Panadi tadi di belakang layar, kalau pengen kaya cukup pinjam aja atau gimana Bang? Iya, cukup pinjam aja gitu. Kemana itu pinjamnya? Ya ke baju 100 juta ya gitu kan. Enak cepet kaya kan gitu. Itu kan itu juga katanya mau saya mau tidur gitu. Awalnya kata orang itu mau tidur semalaman gitu. Tidur di sana. Iya, ada buktinya masih sore juga ketakutan dia ketakutan. Ya gitu maksa ditemenin gitu. Saya sih nggak mau. Cuman itu. Terus dia lihat apa katanya? Kok ya gitu. Bisa ketakutan kayak gitu. Itu yang kepalanya besar. Badannya kecil. Mungkin sama makhluk itu nggak boleh mungkin. Kurang tahu juga. Tapi kenapa Panadinya setiap ada orang yang mau ke situ kok serba mau nganter gitu? Kan kasihan itu dari jauh-jauh. Ada orang dari Garut, dari Indramayu. Itu dari itu yang Subang yang tempat itu Dangdang itu nyampe ke sini. Banyak. Tapi tahu alamatnya dari mana ya? Yang kurang tahu. Soalnya kan ini kan rumah Panadi kan bener-bener tersembunyi gitu ya. Tapi orang-orang kok bisa pada tahu datang ke sini gitu. Nah Pak, mungkin saya pengen menanyakan pertanyaan yang sering ditanyakan di video-video saya. Nah ini kan Panadi rumahnya dekat sekali dengan tempat pesugihan atau tempat kekayaan. Iya. Nah itu kenapa sih kok Panadinya nggak kaya-kaya atau misalkan maaf ya, sebelum dikasih ke orang kenapa nggak Panadi duluan gitu? Saya juga gitu. Kadang-kadang kalau mau tidur yang banyak yang datang gitu, kok saya gini-gini aja. Tapi ya lah tahulah gitu kan. Ada resiko. Ada risikonya pasti.
Nah, mungkin teman-teman itu jawaban Pak Nadi ya. Kenapa Pak Nadi nggak pengen kaya dari hal seperti itu? Mungkin Pak Nadi takut. Kalau siapa orangnya yang nggak mau kaya kan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang intinya kan, kaya mah mau. ya, mau, tapi kan ya gitu aja. Tapi ada tumbalnya gitu ya Pak ya. Pasti ada. Nggak ada yang kasih duit cuma-cuma, pasti ada, kudu ada tenaganya lah gitu. Pasti apa ya? Pasti ada. Meskipun kita ngasih sesajen, tetap tumbal manusia pasti ada gitu ya. Iya. Waktu orang Bandung kan anaknya Meninggal. Ya, iya. Waduh, berarti Dari emang sini. udah pernah ada yang berhasil. Ada. Berarti emang udah ada yang berhasil dari tempat ini. Ada. Oh, ada yang buktinya. berhasil. Ada orangnya. Ada orangnya. Masih Dia hidup. kayak gimana sekarang? Ya kayak punya material, rumahnya bagus. Tapi anaknya meninggal. Iya. Itu Pak Nadi tahu dari mana bahwa itu dia itu berhasil kaya dari sini gitu? Itu kan bicara terus main ke sini. Oh, bicara langsung sama Pak Nadi. Iya. Oh, berarti saya tahu rumahnya. udah jangan disebutkan. Nah, itu berarti waktu itu ritualnya juga Pak Nadi tahu. Iya, tahu. Berarti Pak Nadi dikasih bonus dong. Ya itu kalau mau. Oh, dia nawarin. Iya. Gimana coba Iya. bonusnya? Ya itu mau dikasih itu aja. Motor. Oh, Pak Nadi mau dikasih hadiah motor. 10 juta itu. 10 Memang juta. awalnya Pak Nadinya gimana sehingga beliau mau ngasih hadiah gitu? Itu kan apanya kerbo orang lain. Jadi apa namanya? Buburu apa? Itu tukang garu itu di sawah. Tukang ya miskin. Orang miskin itu tadinya. Orang biasa. Orang miskin. Iya. Terus kan putus asa lah ke orang-orang kan gini-gini kan gitu. Terus Baru-baru ini. Solusinya ke Pak Nadi minta diantar ke situ. Iya, ke sini terus datang dari Pak situ. Nadinya disuruh ke sini. Bukan disuruh sama saya. Bukan disuruh. Teman saya Itu udah tahu, udah tahu. Oh, udah tahu Di gunung ada biasanya kan ada itu terus kan main ke sini. Kalau nggak salah masih pakai sepeda itu. Dulu waktu ke sini. Dituntun, didorong dari bawah ke sini. Berapa tahun kalau dari sekarang? 2 tahun lama, 2 tahunan lah, 2 tahun. 2 tahun langsung berhasil. Iya. Rumahnya tingkat, buka material. Tapi anaknya meninggal. Iya. Waduh. Oh, dan dia juga bilang sendiri ke Pak Nadi. Iya. Ya bukan bilang sendiri, saya tahu kok. Oh. Tapi sebetulnya ini saya dari tadi pengen bertanya-tanya Pak Nadi ini sebetulnya kuncen yang ada di sini atau gimana? Bukan. Tapi Pak Nadi kan selalu mengantar tuh. Bukannya menghantar, cuman dikasih tunjuk. Itu kalau berini di situ kan gitu. Tapi kan sama saja kuncen itu Pak. Nah, gini Pak, kalau Pak Nadi bukan kuncen, iya. Terus yang memandu siapa? Ya siapa? Ya itu kan apa namanya gituan kan pasti tahu kan sesajanya apa kan. Ya namanya makhluk itu kan ya lain-lain lah gitu yang aneh-aneh gitu kan. Nah, minta sesajanya ngomongnya ke siapa? Ke Pak Nadi berarti. Ya dikasih tahu aja gitu. Sama Pak Nadinya. Oh, berarti Pak Nadi syarat-syaratnya tahu. Saya tahu. Apa itu? Apa aja? Ya apa sate mentah 5 itu. Sate ayam, kambing? Bukan kambing. Sate kambing. Iya. Mentah. Topinya agak Rujak. ke atasin topinya. Rujak roti yang itu yang gembos-gembos itu pakai gula merah. Satenya berapa tusuk Pak? 5. 5 tusuk mentah. Iya. Terus Kelapa hijau. kelapa hijau. Yang muda. Rujak roti yang gambos itu pakai gula merah. Rujak-rujakan. Terus itu asem sama itu tuh yang putih-putih tapi enak apa itu yang seperti bubur pacar tuh. Sari koya meren gitu. Oh. Tapi wangi apa namanya itu? Apa yang dari kemangi, orang kemangi? Kembang. Sirawung, tapi bijinya itu Bijinya. selasi. Itu enak. Oh, selasi. Pakok, bukan Pak? Bukan. Terus itu namanya itu kawung dapat gerbus tapi dikasih gula, daun kawung. Oh, kolobot. Sama itu bakonya yang itu yang Tampang. seperti apa goreng oncom. Hitam. Kolobot, tampang. Itu syaratnya. Syarat. Berarti berapa Ya bari macam gudang itu? garam merah. Aduh, gudang garam merah. Nah, itu diapain? Iya di situ aja di itu Disimpan. Pak. Biasa ngampar pakai tikar. Nah, itu kan menurut logikanya itu kan sudah dikasih sesajen. Nah, Iya. kenapa harus meminta tumbal?
Kan itu udah dikasih. Itu kan cuma datang orang yang mau dikasih makan. Terus kan saya yang maunya apa kan gitu. Terus kan bicara sama yang orang datang itu. Itu berarti yang sesajen itu sesajen itu jadi mengundang, disuruh makan. Terus saya ingin ya kurang tahu bilang gitu ya. Sayanya kan pulang ke sini. Berarti penunggu di sana ngobrolnya sama Pak Nadi? Bukan, bari yang mau itu. Ya, yang maunya apa kan gitu. Terus sanggupnya apa kan gitu. Nah itu bentuk komunikasi sama yang dikasih makan sesajen itu langsung berwujud? Berwujud. Lewat mimpi? Berwujud. Waduh. Biasa gini. Jadi orang. Ya bukan orang, tapi itu menakutkan. Tapi kan harus berani. Kalau gitu kan saya kan udah nekat. Oh saya seumur umur miskin gini terus ingin kan gitu. Terus kan ngobrol biasa. Mau kalau dikasih itu ya tumbalnya gitu kan terus terang. Itu terus terang. Terus mau orang tuanya kak, mau anaknya kan gitu. Oh langsung transaksi? Iya transaksi. Kalau begitu nggak ada yang gratis. Tapi kan di sini Pak Nadi sama saja sebagai pengantar ya. Pengantar sama kuncen juga. Kayak kalau kata saya mah sih. Berarti kuncen Pak Nadi berarti ya. Terus itunya kan kalau udah itu kan bicaranya kan saya bicara sama orang itu mas itu orangnya gini. Saya kan udah tahu di sini udah itu. Terus bilangnya anu kan gitu. Dianya bicara sama saya, cerita sama saya ginilah ngobrol kan gitu. Penunggunya. Bukan penunggu, orang itunya kalau udah berhasil ngobrol sama yang orang situ. Oh, saya ngobrol gini gitu. Coba gini-gininya gimana? Ya gini-gini contoh gini Pak, kan tadi udah ada yang berhasil. Iya. Itu obrolan sama yang makhluk gaib gimana itu yang pernah diceritakan ke Pak Nadi? Iya gitu, pan maunya apa? Kalau enggak orang tuanya, orang tua sendiri kan anaknya kan gitu. Jadi mungkin si yang punya kawasan tersebut tanya ke yang mau pesugihan. Iya. Kamu pengen harta misal. Iya. Tapi yang kamu korbanin mau siapa? Gitu orang tua. Orang tua. Jangan kan gitu. Terus anaknya saya teli sanggup enggaknya kan gitu. Bisa yang enggak berhasil kan jadi kasihan sama anak saya atau sama orang tua bisanya nggak berhasil. Enggak jadi. Di situ kalau mau hasil pasti hasil. Yang dijamin pasti berhasil. Pasti. Itu penunggu sininya pernah ngasih kekayaan nggak Pak Nadi? Enggak. Nggak pernah ngasih. Enggak pernah kasih. Ya gitu. Nggak mau mana mungkin ngasih kekayaan cuma-cuma pasti ada kan gitu. Minta tukarnya begitu. Iya pasti. Tapi masyarakat sini gimana Pak? Masyarakat di sini udah pada tahu ini tempat? Enggak, ya tahu ya kadang-kadang ketakutan, cuman jadi nggak ngerti apa buat kekayaan gitu, enggak, cuman takut aja gitu. Tapi setahu Pak Nadi berarti tempat ini manjur. Ya manjur. Ya manjur enggak ya gitu. Ya jadi kesanggupan ada yang mau sugih yang ada di situ. Udah harus tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab ya ininya yang mau itunya. Bahayanya kan kalau gitu. Udah disumpah, udah itu kan. Nah Pak, itu kalau yang pernah cerita ke Bapak, semenjak ritual dari sini itu kecepatan kayaknya berapa hari atau bulan, minggu? Ya tahunan. Tapi meningkat. Tapi kalau kayaknya itu kalau udah ada yang meninggal keluarganya gitu. Itu cepat banget. Itu kebanyakan sisi urai itu. Ya mungkin ini durasi udah lumayan panjang juga ya. Jadi kita saya kepengen penasaran ini selaku Pak Nadi sebagai kuncen, itu orang yang meninggal nanti di sananya diapain sih Pak? Ya kurang tahu. Pak Nadi juga nggak tahu juga. Nggak tahu. Dan kekayaan itu bersifat selamanya atau kalau orangnya sudah meninggal sang pelakunya, apakah kekayaannya ikut menghilang? Wah, tak yakin hilang. Itu kan kekayaan titipan namanya. Cuman dimakan yang itu yang yang mintanya. Berarti kalau yang mintanya nggak ada, habis. Habis juga. Berarti sama ya. Berarti alangkah baiknya gimana kata Pak Nadi? Mending kita bekerja secara nyata dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa terjerumus ke hal-hal kayak gitu? Ya mending usaha biasanya, makannya enak, tidurnya nyenyak, yakin itu kalau
dunia itu cuman kelihatannya aja, wah orang itu senang, mobilnya bagus, Padahal hidupnya Iya. nggak enak. ada yang tabrakan mobil itu, ada di sini. Kalau mau diterus terang, Waduh. ada satu keluarga. Oh jangan Pak, jangan menakutkan ya. Enggak, maksudnya saya agak tertarik juga biar maksudnya ini efek negatifnya biar teman-teman tahu yang udah ada niat berat bahwa resikonya juga besar gitu ya. Itu berarti yang berhasil juga nggak 1 2 banyak. Berarti yang Iya, mentanya besar lagi itu. Tumbalnya Iya, besar lagi. itu keteledoran saya yang mintanya. Jadi enggak, kadang-kadang orang lupanya kalau udah punya duit, lupa itu segala-galanya. Jadi enggak mengingatkan itu maunya apa kan gitu. Keteledoran dari panadinya berarti. Bukan dari yang itu, yang mentanya tadi. Iya. Apaan kadang-kadang kan kamu sepertinya sebelum uang ini dimakan, ya harus sepertinya nyembelih anu kan satu jodoh atau Mungkin apa ini, kan gitu. saya harus stop dulu. Ya. Kita lanjut di video kedua. Aha. Mungkin durasi udah cukup panjang. Nanti kita di video kedua lanjut lihat sesajen yang ada di sana. Iya, ya mudah-mudahan masih ada sama ular yang tadi masuk ke rumah. masuk ke rumah kosong. Nah, mungkin teman-teman jangan skip video ini, jangan ke layar channel. Nantikan kelanjutan dari cerita Panadi bahwa ada satu keluarga yang meninggal gara-gara permintaannya sangat luar biasa. Berarti itu maksudnya serakah ya Pak ya? Jadi ambil baiknya, buruknya dari tayangan video ini. Sekali lagi saya ingatkan, di sini kita bukan untuk memberi jalan atau mengajak teman-teman untuk ritual. Jadi kita harus membeberkan cerita ini untuk dijadikan pelajaran bahwasan harta-harta yang diambil dari kayak gitu itu mengandung risiko yang sangat luar biasa. Intinya kita tidak mengajak, dan Panadi pun juga nggak mau nyebutin alamat ya Pak ya. Enggak. Makanya ini kalau ada teman-teman yang wah pelit sama alamat, ini cuman konten, itu bukannya kita mengajak teman-teman. Ini hanya sebagai pembelajaran bahwasanya kalau kita ada sangkut paut dengan hal-hal seperti itu, ini nggak gratis anak dan istrinya atau orang tuanya ini menjadi korban. Oke, terima kasih, mudah-mudahan padahalnya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Kalau bisa kalau datangnya ke sini jangan ajak ke sana, suruh pulang aja. Seperti itu ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.